Bila ada pemirsa yang merasa duitnya belum saya pulangin, Ya. dia jangan kemana-mana deh, lapornya ke Kopi Joni aja. Oh. Asik kan saya ngomong kan? Terkumpul ketemu di situ. Nah ngomong situ, ntar abang yang ngomong ke saya. Ya. Itu kalau saya emang kagak bayar, laporin aja. Nah, dia mencak-mencak, marah-marah, alasannya karena kita mau memviralkan ini, mungkin ada bocoran, ya dia tahu kita mau memviralkan di Hotman Paris gitu. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian, agar tirani terbuka dan tidak ada lagi yang terperdaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Dalam sebuah video yang dikutip dari channel Jia TV, seorang nasabah yang merupakan salah satu korban Yusuf Mansur menceritakan bahwa dirinya bersama korban lain sempat didatangi Yusuf Mansur. Hal ini lantaran, Yusuf Mansur diduga mendapat bocoran bahwa korban berencana menemui Hotman Paris untuk mengadukan masalah yang mereka hadapi terkait kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Hal itu merupakan salah satu jalan yang akhirnya ingin para korban tempuh menanggapi ucapan Yusuf Mansur dalam acara Hotman Paris Show, yang mengatakan jika ada korban yang belum terselesaikan masalahnya dan merasa Yusuf Mansur tipu, untuk datang ke Kopi Joni bertemu Hotman Paris dan mengadukan dirinya. Bila ada pemirsa yang merasa duitnya belum saya pulangin, Ya. dia jangan kemana-mana deh, lapornya ke Kopi Joni aja. Oh. Asik kan saya ngomong kan? Terkumpul ketemu di situ. Nah ngomong situ, ntar abang yang ngomong ke saya. Ya. Itu kalau saya emang kagak bayar, laporin aja. Ya. Tapi syaratnya bener dong lo, jangan ngaku-ngaku doang. Kalau ngaku-ngaku doang bagaimana ceritanya? Ya. Dulu dia datang ke ini mas, ke salah satu rumah koordinator kita di grup apa namanya, korban nasabah ini, si Tiga Salaman ini. Nah, dia mencak-mencak, marah-marah, alasannya karena kita mau memviralkan ini, mungkin ada bocoran, ya dia tahu kita mau memviralkan di Hotman Paris gitu. Diketahui bahwa inilah yang selama ini sering Yusuf Mansur lakukan untuk membungkam para korban. Mengembalikan di saat perkara sedang berlangsung di kepolisian, hingga menggunakan cara-cara keras di belakang layar. Langkah hati-hati Yusuf Mansur ini menjadi bukti nyata bahwa dirinya benar-benar menutupi sesuatu yang besar. Sehingga, video-video yang kami sampaikan sangat harus dibagikan agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Yusuf Mansur ini memang seorang yang sangat gesit. Dia sudah tahu mendapatkan uang pasti akan timbul masalah. Maka dia lakukan bagaimana melompat sehingga tidak terkena jeratan hukum. Lalu kalau orang minta duit, minta utang, bagaimana caranya? Seperti yang sudah-sudah, yang banyak kita buat, Yusuf Mansur akan menghadapinya melihat situasi lapangan. Kalau orang ini, misalnya orang kecil, yang jumlah uangnya sedikit, itu biasanya ada timnya yang datang menawarkan pengembalian uang. Itu Pak Soeharto seorang, ya dari sisi dunia ya, mungkin dia dianggap kecil lah gitu ya, pedagang bakso. Tapi Yusuf Mansur disikat juga. Nah, setelah uangnya yang dikumpulkan saat itu 8 juta. 8 juta cuman nih, pedagang bakso itu perdebatannya alot sekali. Setelah Pak Soeharto mulai ya nangis, nggak ada guna nangis dengan Yusuf Mansur. Nangis aja lo. Akhirnya timbul keberaniannya, saya ceria nanti saya ceritain. Maka timnya mengajak perdamaian dengan mengembalikan uangnya sejumlah yang di store. Misalnya 8 juta. Setelah 15 tahun ya tetap 8 juta. Nah, itu cara yang dia pakai. Tapi kalau terdesak, ada separuh kakinya sudah mau masuk penjara. Nah, maka sebelum masuk penjara itu biasanya dia akan membayar utang. Ya kan? Lalu ada juga cara Yusuf Mansur itu dengan menyumpal, dalam tanda kutip, mendiamkan orang dengan memberi duit.
Maka dalam cerita-cerita Yusuf Mansur, apakah sahabat Yusuf Mansur, karena orangnya ganti-ganti terus. Mula ada yang pakaian kayak saya ini, kita menamakannya apa sih, Blangkon atau siapa nggak tahu lah. Tadinya dia berharap benar. Oleh Yusuf Mansur nih kan dia mulai ngeritik-ngeritik nih, didekati gitu, mau ditawarkan. Pertama dikasih pekerjaan sebagai lawyer pribadi Yusuf Mansur. Kemudian karena tahun itu tahun politik, akan diusulkan kamu nanti jadi lawyernya apalah, siapa bapak ini yang menang nanti kelas atas ini di percaturan politik, masuk ke tim sukses yang menangani masalah hukum. Senanglah kawan lawyer ini. Oleh Yusuf Mansur ya dikasih lah mungkin tambah 5 juta ya kan, tambah lagi 10 juta, 15 juta bagi Yusuf Mansur, ya udahlah. Sudah tuh dilihat, udah diam dia, berarti kan tidak ada lagi serangan. Sudah counter attack-nya sudah berjalan. Udah tinggalkan aja, buang. Kemudian ada lagi nih yang pingin carmuk lah ya, cari muka. Mau membela Yusuf Mansur. Oh, udah dipanggil Kiai sama dia, Al-Mukarram, Kiai. Yusuf Mansur kan, iya, itu-gitu aja. Mungkin ya dia kasih uang transport lah. Setelah sebulan, kok nggak ada nih kata apa tadi itu. Nggak tahu siapa namanya, lupa saya namanya. Si Gus apa gitu, lupa. Wah, kok nggak ada tanda-tanda nih, mulai pergi. Tapi oleh Yusuf Mansur nih dianggap sebagai sebuah kemenangan. Karena tadi yang berpotensi menyerang dia, wah sekarang udah diam. Ada lagi. Oh, dia udah kalah misalnya nih. Kalah telak. Apa di pengadilan, apa di lapangan gitu. Maka mulai timnya tuh mengajak damai. Diajak damai. Ya. Tapi jangan segitu. Kita berdamai seperti jumlah yang ente store aja gitu. Atau orang nggak mau nih. Kalau yang nggak mau nih dia mulai pusing ini. Pokoknya kasus jalan terus sampai nanti saya kalah lagi nggak apa-apa kata teman. Atau ente nanti yang membayar sesuai dengan tuntutan. Nah, bagaimana kalau ini terekspos ke publik? Wah, kalau terekspos ke publik, Yusuf Mansur nanti biasanya melakukan usaha putus hubungan. Di orang-orang yang sebelumnya sudah dia hubungi, itu biasanya nomornya diblok. Udah, itu aja. Nah, kalau yang melakukan ini tokoh agak besar dikit nih, dia kiai nih, maka biasanya ya Yusuf Mansur menjadi berinisiatif untuk melakukan islah. Ya kan? Melakukan islah. Misalnya uang islahnya nanti apa 25 gitu. Ini Darso Arif paham benar ini gimana kelakuannya yang seperti ini. Nah, kalau media-media besar bagaimana? Kalau ada media, wah itu dia pintar. Apa nanti dia ikut saham di media itu kita nggak tahu. Pokoknya media besar sudah nggak mau lah. Kalau Yusuf Mansur kami ogah deh. Enggak lah gitu. Tapi kan 1-2 wartawannya nanti kan nggak tahu ya, lolos juga gitu. Karena itu berita-berita kita yang sering mengulas tentang Yusuf Mansur, mengkritik dia, menjelaskan bagaimana tingkah laku tipu-tipunya gitu. Nanti bagaimana warung stick and shake itu dibangun dari uang cerita sedekah yang tipu-tipu ini, dia mulai kebingungan. Karena ini nggak bisa diblok. Gimana membloknya? Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.